Siapa gerangan orang beriman yang tidak menginginkan posisi dan derajat seperti ini? Siapa di kalangan kaum muslimin begitu mendengar hadis ini tidak tergerak hatinya untuk mengejar tiket-tiket masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala dan diminta tambahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mukmin manakah yang hatinya tidak tergerak untuk meraih keutamaan ini? Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka pun penasaran, siapakah 70.000 orang dari umat ini yang akan mendapatkan keistimewaan luar biasa ini. Maka mereka semalaman, begitu dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semalaman suntuk berdiskusi satu dengan yang lainnya, memperkirakan siapakah gerangan, siapa saja yang mendapatkan gelar 70.000 orang dari umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Besoknya mereka pun masih mendiskusikan hal ini di antara mereka sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka dan bertanya, ada apa gerangan kalian sibuk berdiskusi? Mereka mengatakan, kami sibuk mendiskusikan siapakah orang-orang yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut, wahai Rasul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria, ciri dari 70.000 orang dari umat ini yang mendapatkan keutamaan luar biasa tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan menginformasikan bahwasanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merekalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah, wala yaktaun, dan mereka tidak menempuh pengobatan dengan besi panas, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur, mengaitkan nasib buruk kepada burung atau yang semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sejenak meneliti dan berhenti merenungi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri dari 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Ciri yang pertama atau sifat yang pertama, la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Dan terjadi perbedaan antara orang yang meruqyah dengan orang yang minta diruqyah. Orang yang meruqyah adalah orang yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada saudaranya. Adapun orang yang meminta diruqyah, pada dasarnya hukum asalnya itu adalah boleh dan sah-sah saja kita meminta untuk diruqyah. Tetapi salah satu syarat, salah satu ciri orang yang mendapatkan keistimewaan 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tiket yang sangat istimewa ini, salah satu syarat utamanya atau salah satu ciri dari mereka adalah mereka tidak meminta untuk diruqyah. Para ulama menjelaskan hal ini dikarenakan 3 hal. Yang pertama, quwwatu i'timadihim 'ala Allahi rabbihim. Itu karena saking kuatnya sikap bersandar sepenuhnya kepada Allah, Tuhan mereka. Alasan yang kedua adalah izzatu nufusihim 'anit tazallul li ghairillah. Karena mereka menjaga kehormatan diri mereka dari menghinakan diri kepada selain Allah. Karena orang yang meminta sesuatu, minta untuk diruqyah, pada hakikatnya dirinya sedang meminta bantuan kepada orang lain. Pada dasarnya ini adalah sah-sah saja, boleh hukumnya dalam agama kita selama orang yang dimintai bantuan itu mampu untuk melakukannya. Tetapi ini adalah level yang berbeda, keimanan yang berbeda, ketauhidan yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
mereka enggan untuk menghinakan diri mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala, di samping mereka memiliki kekuatan dalam sikap bersandar kepada Allah sepenuhnya. Alasan yang ketiga, lima fi dzalika minat ta'alluqi bi ghairillah, karena di situ ada makna hati menjadi condong kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah sifat pertama atau ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la yaktaun. Mereka tidak mengambil pengobatan kai. Kai itu adalah pengobatan atau alternatif terakhir pada masa itu, yaitu pengobatan dengan membakar dan memanaskan besi kemudian ditempelkan kepada bagian tubuh yang sakit. Itu adalah alternatif terakhir dan seringkali pengobatan jenis ini manjur pada zaman itu. Maka di antara kriteria dan syarat dari 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka memilih untuk bersabar atas penyakit yang dideritanya ketimbang mengambil pengobatan dengan besi panas ini. Hal itu kata para ulama, istislaman lil qada. Mereka pasrah dan menerima sepenuh hati atas ketetapan Allah dan takdirnya, wa taladzudzan bil bala. Mereka menikmati proses dalam menjalani musibah dan cobaan hidup yang diturunkan Allah kepada hambanya. Dan ini tidaklah dapat digapai kecuali hanya orang-orang yang memang sudah menyiapkan dirinya untuk menjalani hidupnya sebagai hamba Allah sepenuhnya. Makanya para ulama menjelaskan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengobatan jenis kai pada dasarnya adalah pengobatan yang boleh dilakukan, tetapi sebagian ulama memandang wa tarkuhu aula, meninggalkannya tentu lebih diutamakan. Sifat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mereka orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur disebutkan definisinya oleh para ulama adalah mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akibat atau hasil yang terjadi. Entah itu nasib buruk, entah itu kesialan, entah itu kecelakaan, entah itu penyakit atau apapun yang dianggap sial dan buruk oleh manusia dan dikaitkan dengan sesuatu seperti burung perginya ke arah kiri ataupun kupu-kupu dan seterusnya. Hal-hal yang tidak berkaitan, tidak memiliki hukum sebab dan akibat, maka itu dinamakan dan dikategorikan sebagai tatayyur. Dan Nabi SAW menyebutkan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, beranggapan sial, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, itu merupakan bagian dari kesyirikan. Para ulama menyebutkan orang-orang yang merealisasikan tauhidnya, yang telah mencapai tauhid tertinggi adalah mereka yang terhindar dan menjauh dari kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil saja mereka jauhi sejauh-jauhnya, maka apalagi syirik besar. Sifat yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung atau sifat yang keempat Nabi SAW menyebutkan, dan inilah kata para ulama benang merah dari 3 ciri sebelumnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas atau kepada Tuhan mereka betul-betul bertawakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidaklah seorang hamba membiasakan dirinya, memaksakan dirinya untuk menumbuhkan tawakal ini kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dan menyandarkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, hati yang menampung segala pengharapan, segala cita-cita dan impian serta segala kekhawatiran dan kecemasan disandarkan dan diletakkan pada tempatnya, yaitu kepada Allah penguasa alam semesta. Melainkan seseorang akan dapat mencapai ujung dari tauhid kepada Allah Ta'ala. Inilah ujung dari tauhid kepada Allah. Hati senantiasa terpaut dan terikat dengan Allah Rabbul Alamin. Dan hati yang sudah terikat sepenuhnya, sudah terisi sepenuhnya dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan memandang dan melirik kepada selain Allah.
Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, seorang hamba tidaklah dapat mencapai derajat ini, tidaklah dapat meraih tiket paling istimewa ini dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila hatinya telah terpenuhi dengan cinta kepada Allah dan ketergantungan hanya kepada Allah Ta'ala. Apabila hati seorang hamba telah dipenuhi kecintaan kepada Allah, fokus melihat kepada Allah Ta'ala, maka ia akan dengan mudah meninggalkan permintaan dan keinginan untuk melihat kepada sebab-sebab yang belum dipastikan menghasilkan hasil yang diinginkan. Hati yang terpenuhi dengan cinta dan ketergantungan kepada Allah, ia akan menjauhi kesyirikan dengan dua bentuknya sekaligus, yaitu syirik besar maupun syirik kecil. Hati yang terpenuhi dengan cinta dan ketergantungan kepada Allah akan mudah terlepas dari belenggu ketergantungan kepada selain Allah, apapun dan siapapun makhluk tersebut. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.